Baik, perkenalkan nama saya Suri. Di sini saya akan menjelaskan yaitu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin, eh, pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir yaitu pemimpin pendidikan. Nah, yang pertama yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu keterampilan dalam memimpin. Memimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Nah, pemimpin juga harus memiliki keterampilan memimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Nah, untuk itu pemimpin harus memiliki kemampuan bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggotanya berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, dan bersama-sama membuat keputusan. Keterampilan yang kedua yaitu dalam hubungan insani. Nah, hubungan insani merupakan hubungan antar manusia. Ada dua jenis hubungan, yaitu hubungan tugas resmi dan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga yaitu keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama adalah meningkatkan partisipasi anggota kelompok sehingga dapat mengefektifkan potensi. Nah, pemimpin sebagai penengah, pendamai, dan bukan menjadi hakim. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam proses administrasi personel. Nah, kegiatan ini mencakup segala usaha yang menggunakan keahlian yang dimiliki petugas secara efektif. Nah, dalam kegiatannya meliputi seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dalam menilai. Nah, keterampilan dalam menilai merupakan usaha di mana untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang sudah tercapai. Nah, dalam teknik dan prosedur evaluasi yaitu menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada 3 keterampilan atau skill yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama yaitu human relation skill. Nah, yaitu kemampuan berhubungan dengan bawahan. Yang kedua yaitu teacher skill. Nah, yaitu kemampuan penerapan ilmunya ke dalam pelaksanaan atau operasional. Dan yang ketiga yaitu konsepsional skill, yaitu kemampuan dalam melihat sesuatu secara keseluruhan yang kemudian dapat merumuskannya, seperti dalam mengambil keputusan, membentuk kebijakan, dan sebagainya. Yang kedua itu pendekatan sifat. Nah, pendekatan yang didasari di mana asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Dan yang ketiga yaitu pendekatan keperilakuan. Nah, pendekatan yang dimana memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Nah, studi ini melihat dan mengidentifikasikan anggota perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya dan dalam mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. Nah, pendekatan ini menitik beratkan pandangannya pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Nah, gaya-gaya kepemimpinan yaitu di mana dapat dikategorikan sebagai gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi dengan bawahannya. Dan yang terakhir yaitu 4 pendekatan kontingensi atau situasi. Model ini banyak melahirkan beberapa model kepemimpinan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama model kepemimpinan kontingensi. Nah, seorang pemimpin akan sukses bila menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dan yang kedua itu model kepemimpinan 3 dimensi. Nah, model ini dinamakan tridimensional model. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena dalam pendekatan menggunakan 3 kelompok gaya, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Dan yang selanjutnya yaitu
Teori kepemimpinan situasional. Nah, pemimpin yang efektif tergantung pada taraf kematangan pengikut dan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan orientasinya, baik orientasi tugas ataupun hubungan antar manusia. Dan yang terakhir yaitu bagian F, yaitu pemimpin pendidikan. Nah, pemimpin pendidikan ini yang disebut pemimpin pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Nah, di mana pemimpin resmi dimiliki oleh orang yang menduduki posisi dalam struktur pendidikan, sedangkan pemimpin tidak resmi bisa dimiliki oleh setiap orang yang memberikan arahan kepada perbaikan pendidikan. Nah, hanya ini materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.